Assalamualaikum Bu Edi. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi. Ya. Pagi, Pak Gimana Indra. kabarnya nih Bu Edi? Alhamdulillah Pak Indra sehat. Pak Indra sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Kita ketemu lagi nih. Iya, Kemarin betul. ke pendampingan Kemarin pendampingan 7 ya Pak ya? Iya, yang 7 ya. Sekarang ke 8. Sudah dekat ya Pak Iya. ya? Dekat ini emang 1 bulan 2 kali ya Pak ya, jadi memang sangat Iya. singkat. Betul. Betul Pak Indra. Dari pendampingan 7 ke pendampingan 8 ini apa aja nih Pak pencapaian-pencapaian Pak Indra yang Ya. sudah dilakukan Pak Indra? Yang jelas ya melaksanakan program-program yang sudah kita rencanakan gitu ya, yang itu terus ya kalau kerjasama atau kolaborasi dengan guru lain udah pasti tuh ya. Iya. Dan yang pasti apa yang saya dapat dari dari pendidikan guru penggerak ini jelas ya kita selalu kita laksanakan di sini. Kebetulan kan banyak nih di sini CGP-nya ada 6 orang di sini gitu. Jadi kita sama-sama lah saling kerjasama ya. Kolaborasi ya. Betul sekali. Betul Pak, karena dari kolaborasi itu jadi ringan Pak pekerjaannya, Betul. ya kan? Iya, Yang iya. tadinya mungkin kalau dilakukan sendiri mungkin lebih ini ya, berat gitu. Tapi kalau dilakukan bersama-sama, alhamdulillah bisa jadi tidak terlalu stres Iya, juga ya Pak ya. betul. Saling bisa berbagi. Baik, ini Teh ada biasa ya saya Iya. ingin Bapak meluangkan waktu sedikit buat saya gitu ya. Ya. Kita ngebahas ke instrumen modul 2.1 sampai modul 3, modul 2 dan modul 3 ini masih di situ, dan ke RTL yang kemarin yang sudah dikerjakan Bapak ya. Luar biasa sekali nih Bapak Ikrani ya. Mudah-mudahan nanti dari praktik-praktik baik yang sudah ada dari kemarin-kemarin tetap berjalan konsisten ya Pak Ya, betul. Mudahan terus berlanjut ya, Bu ya. Betul Pak. Ya. Lalu ini Pak, apakah Bapak sudah mensosialisasikan rencana kerja yang sudah dibuat pada Loka sebelumnya Pak? Ya, kalau mensosialisasikan jelas sudah dilaksanakan. Karena kan kegiatan kerja itu kita kan ada yang program kerja yang kita untuk bersama-sama maksudnya dengan sesama guru mata pelajaran lain. Ada program kerja yang kita satu komunitas MGMP seperti itu. Ya, kita untuk program-program banyak beberapa, terutama untuk di komunitas MGMP kita ada program baru. Rencana itu namanya kayak makanan namanya onde-onde. Oh, onde-onde. Onde-onde itu one day English. Keren. Kayak gitu seperti itu. Kita mau seperti itu. Nah, program itu mungkin mau nantinya jadi program ya, rencana sih pengennya sih ada tindak lanjutnya onde-onde itu gitu. Iya. Jadi onde-onde itu makanan tapi sebenarnya itu one day English. Keren Pak. Aduh, bagus, menginspirasi nih Pak. Iya. Bagaimana nih pengalaman saat Bapak melakukan keluarga sekolah, guru-guru mungkin ya, sama kepala sekolah? Ya, saya ya otomatis dimulainya kita dari komunitas kita ya, dari MGMP kan. Saya sebagai guru bahasa Inggris di sini ada 5 orang guru bahasa Inggris. Nah, kita ngumpul terus kita merencanakan ya program-program yang ada yang program khusus buat kita sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, ada yang program memang yang dari sekolah atau dari kita kolaborasi dengan teman CPK yang lain, seperti ya kayak taman asuh kayak gitu seperti itu. Nah, dari sana mungkin dari kita komunitas di MGMP bahwa kita ya kerjasamanya dengan guru-guru mata pelajaran yang lain juga, termasuk bahkan dengan para wakil dan kepala sekolah juga gitu kalau harap kayak gitu. Lalu apakah ada kendala nih Bapak pada saat sosialisasi? Ya, kalau kendala mungkin masalahnya apa ya, waktu komunikasinya mungkin ya. Jadi mungkin kan karena kesibukan dia mengajar di kelas seperti itu, jadi kita kan punya waktu untuk bertemu itu hanya pas waktu istirahat, pas waktu ya pulang sekolah. Jadi nggak terlalu banyak. Itu kendalanya mungkin dalam hal segi waktu mungkinnya ketemunya, karena kan selain itu kan para guru di sini kan di kelas sih semuanya pada mengajar di kelas, jadi waktu ya masalah untuk kesempatan untuk kita bertemunya mungkin. Bagaimana nih Pak respon warga sekolah, kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain? Ya, kalau respon yang jelas itu ya bagus sekali ya, positif. Jadi mereka merespon apa yang program apa yang akan kita lakukan, bahkan apa yang sudah kita lakukan itu merespon positif. Ya alhamdulillah di sini tidak ada yang merespon negatif, semuanya meresponnya positif dan semua support. Dan terus ya
supaya ya mendukung lah apa yang akan kita kerjakan. Adakah masukan terkait rencana kerjanya Pak? Ya mungkin masukannya mungkin itu bisa program-program apa yang akan kita ajukan yang yang sebelumnya memang sudah kita ajukan itu masuk ke dalam program sekolah seperti itu. Jadi itu nanti kegiatannya akan berarti Pak apabila ini melihat rencana kerja yang Bapak ya, berarti ini memungkinkan ya menjadi bagian dari program sekolah. Betul. Sekarang ya kalau menurut saya kalau misalkan memang semua pihak mendukung itu sangat memungkinkan untuk masuk ke program sekolah. Itu sudah disetujui sama Bapak. Insya Allah nanti kalau misalkan ke program kita, terutama kan ini ajaran baru nanti ya sebentar lagi mungkin ya pas atau tahun ini ke tahun 2023 ini mungkin program-program yang apa yang kita jual itu bisa dilaksanakan. Baik, refleksi dampak pendampingan selama 9 bulan terhadap proses belajar CGP. Berdasarkan pengalaman Bapak nih, apa hal-hal penting yang Bapak dapatkan dari proses pendampingan selama menjalani pendidikan guru penggerak? Proses pendampingan ini ya kita bisa mengevaluasi diri ya, bisa mengembangkan diri kita, bisa meningkatkan kompetensi kita ya, sebagai guru penggerak di sini gitu ya. Itulah selama pendampingan ya selama ini juga kita terus meningkat selama kemampuan kita tuh terus ditingkatkan seperti itu. Lalu bagaimana nih dampak pendampingan ini terhadap proses pembelajaran Bapak di PPGP? Dampak pendampingannya dampaknya itu sangat besar sekali kayaknya, sangat besar, dan manfaatnya itu sangat terasa sekali manfaatnya. Pokoknya hal positifnya kita bisa menjadi tahu lah bagaimana kita mendidik siswa atau murid itu seperti apa, terus bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan sejawat itu seperti apa, dan kerjasama dengan pihak manajemen sekolah dan ya sama warga sekolah itu semuanya ya jadi lebih jelas, lebih enak gitu ya. Lalu apa nih yang perlu diperbaiki untuk proses pendampingan PPGP angkatan berikutnya nih Pak? Ini untuk angkatan berikutnya. Ada saran Pak? Ya untuk saran mungkin kalau untuk sekarang kan saya yang rasakan itu baik ya untuk pendampingan sekarang. Mungkin nanti pendampingan, harapan saya di pendampingan nanti berarti mungkin pasti akan lebih baik lagi mungkin ya, karena kita kan udah lihat pengalaman sebelumnya seperti itu, dan mungkin untuk perbaikan ya tinggal tinggal bagaimana meningkatkan kemampuan kompetensi dirinya mungkin ya, seperti itu kalau untuk gitu. Baik Pak, ini diskusi rencana belajar mandiri ya dan berkelanjutan bersama komunitas praktisi setelah program CGP selesai. Ini apa hal yang ingin Bapak pelajari bersama komunitas praktisi sekolah? Kalau program ini selesai. Ya, kalau program pendampingan ini selesai ya, pendidikan guru penggerak ini selesai ya. Yang jelas akan bagaimana kita terus mengembangkan diri lah gitu ya, mengembangkan potensi diri minimal dengan komunitas yang terkecil dulu di sekolah ya, komunitas MGMP. Kayak itu bagaimana mengembangkan diri komunitas untuk di sekolah ini gitu, seperti ini. Nah, dan itu akan terus berinovasi, akan terus dalam pengembangan kemampuan kita sebagai gurunya masing-masing seperti itu gitu. Apa nih yang membuat hal tersebut esensial untuk Bapak pelajari bersama komunitas praktisi Bapak? Ya, untuk esensial itu karena memang kalau menurut saya untuk dalam hal potensi mengambil itu kita tidak bisa berhenti Bu, tidak bisa hanya saat ini aja, nggak bisa, karena kita kan terus berkembang ya, apalagi di dunia pendidikan. Jadi kalau menurut saya ini yang esensial itu dalam pengembangan potensi diri kita sendiri. Kita tidak bisa diam, kita harus mengembangkan diri untuk bagaimana menjadi seorang guru yang benar-benar berkompetensi sebuah, terutama untuk pencapaian murid-murid kita ini seperti ini. Oh, betul. Lalu sudahkah Bapak merencanakan bagaimana nih pembelajarannya? Seperti apa strategi belajarnya? Ya, kalau
Ya, kalau cara belajar mungkin salah satunya cara bagaimana cara belajar secara efektif di kelas, seperti itu ya. Bagaimana di kelas itu kita bisa bisa membantu dalam meningkatkan kompetensi tiap anak di kelas seperti itu ya. Dan bagaimana cara dalam proses pembelajarannya itu kita bisa efektif ya seefektif mungkin, tapi kita goalnya itu kita dapat gitu sih goalnya itu seperti itu. Lalu sudahkah Bapak mendiskusikan dengan komunitas praktisnya? Nah, kita selalu mendiskusikan dengan komunitas kita di sekolah minimal ya, bagaimana kita meningkatkan, bagaimana kita ya untuk terus terus dapat membantu siswa untuk dapat meningkatkan kompetensinya sebagai. Lalu bagaimana nih Pak tanggapan mereka? Ya, tanggapan mereka juga sangat positif ya, sangat tertarik dengan metode pembelajaran yang kita misalkan dengan variasi dan sebagainya itu ya sangat menarik sekali gitu, sangat tertarik dan tidak membosankan seperti di kelas itu gitu ya. Nah lalu ini nih, apakah ada aspirasi dari yang lain untuk komunitas? Aspirasi jelas ada. Aspirasi itu kami di sini ya menerima aspirasi dari siapapun ya, tetapi ya aspirasi positif sebenarnya. Bagaimana ya aspirasi membangun lah ya, bagaimana meningkatkan ya kita sebagai guru dan bagaimana meningkatkan kemampuan murid-murid kita seperti itu. Iya betul. Nah ini biasa sering ditanyakan oleh saya dan mungkin jangan sampai bosan ya Pak ya. Apakah dengan pendampingan ini sangat memuaskan? Wah, memuaskan. Udah beberapa kali mungkin sebelum saya juga udah menjawabnya, itu sangat memuaskan sekali tiap pendampingan itu seperti itu gitu. Jadi ya bagus gitu, pendampingan ini memang cocok buat kita sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan di sini seperti itu. Apakah pendampingan mengarahkan CGP dalam kegiatan pendampingan ini? Ya betul, sangat mengarahkan. Nah, kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki dalam hal ya pembelajaran, terutama dalam hal proses bagaimana di sekolahnya seperti apa, pasti ada lah gitu. Baik. Apakah dalam pendampingan ini ada hal yang tidak berkenan terhadap CGP Pak? Apa ya, tidak ada, yang tidak berkenan tidak ada gitu. Kata udah senang. Alhamdulillah Bapak. Baik, ini terima kasih loh ya Pak Indra ya sudah meluangkan waktu dengan saya melalui wawancara tadi ya sedikit. Mohon maaf apabila saya selama ini dari pendampingan pertama sampai pendampingan sekarang ada salah kata, salah sikap, salah apa. Ya sama-sama lah, kita juga di sini mungkin ya udah selama pendampingan dari pendampingan pertama sampai 8 ini ya, kita banyak apa yang ya banyak sekali lah manfaat yang saya dapat. Terima kasih juga nih saya sebagai calon guru penggerak gitu. Mudah-mudahan Bapak terus berkembang ya Pak ya, dan sukses selalu nih Bapak nih. Amin, terima kasih Bu. Kalau udah sukses jangan lupa ya Pak. Iya, sama-sama jangan lupa. Pokoknya kita silaturahmi terus berjalan walaupun mungkin sekarang pendampingan ini beres ya Pak ya. Betul. Silaturahmi tetap. Selamat pisah Bapak. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.